genre ini salah satu program yang memang cakupannya sangat banyak, sangat luas. Kemudian kita juga jelas gitu. Karena apa? Jelasnya apa? Karena kita berada di bawah naungan dinas. Dinas ya. Di bawah naungan dinas. Jadi kegiatan-kegiatan kita terstruktur, kita teratur gitu. Kemudian sasaran programnya juga jelas gitu. Sasaran program dari genre itu adalah remaja rentang usia 10 sampai 24 tahun tapi belum menikah. Aku ingin menjadikan genre ini ya baik di Garut ataupun di Jawa Barat sendiri ini bisa menjadi wadah buat aku sendiri dan juga teman-teman semuanya untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Teman-teman jangan pernah untuk berhenti bisa mengenal diri. Gitu. Mengenal diri itu adalah salah satu hal yang terpenting. Kita mempelajari konsep diri, self-image gitu. Bagaimana kita ingin menggambarkan diri kita sendiri. Kemudian ideal self juga. Kita ingin menjadikan diri kita ini seperti apa gitu. Masa remaja itu kita yang menentukan mau dibawa kemana. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Ananda? Dari bahasa Inggris, kita bisa mampu membuka peluang, bisa mampu membuka pintu-pintu yang secara terbuka gitu. Betul. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan bahasa Inggris ini sebagai platform untuk bisa beasiswa misalnya, itu sangat menunjang sekali bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris, ini menjadi bahasa internasional yang harus sudah menjadi salah satu life skill yang kita punya sebagai individu. Kalau teman-teman Primary English, hari ini kita senang sekali karena kedatangan seorang teman dari Duta Genre Jawa Barat, yaitu Kang Ananda Herovani Ahmad ya? Iya, betul. Selamat datang Kang Anan. Siap, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Kang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, Kang Ananda ataupun Kang Anan panggilannya, biasanya di awal itu kami ingin mengetahui dulu nih kegiatannya sedang apa, kuliah jurusan apa, tinggal di mana, dan seterusnya kegiatannya. Silahkan. Oke. Baik, teman-teman semuanya, halo. Kenalin, nama aku Ananda Herovani Ahmad. Ya, akrab dipanggil Anan gitu ya, sama teman-teman atau Ananda. Saat ini aku usianya 19 tahun dan berkuliah di Universitas Islam Bandung. Jurusannya aku komunikasi penyiaran Islam. Nah, itu masuknya di Fakultas Dakwah. Dan saat ini aku sebagai Duta Genre Provinsi Jawa Barat. Dan kegiatan-kegiatan aktivitas sehari-hari biasanya aku kuliah. Kemudian juga insya Allah karena Jawa Barat yang akan mewakili ke tingkat nasional. Jadi sekalian juga persiapan gitu, baik itu dengan berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten Garut dan juga BKKBN Provinsi Jawa Barat. Jadi seperti itu. Jadi seputar genre dan juga kuliah saat ini lagi fokus-fokusnya. Oke, jadi pertama-tama kita mau ucapin selamat juga nih ya buat Kang Ananda. Kita istilahnya bangga juga akhirnya dari Garut ada nih yang dapat ya dari Jawa Barat. Alhamdulillah. Perwakilan Jawa Barat ya. Berangkat nanti di nasional di bulan September insya Allah tahun ini. Ya, jadi nanti juga minta doa ke teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Baik, Ananda, pertanyaan awalnya lagi biasanya saya nanya mengenai jurusan kuliahnya nih. Oke. Mengapa mengambil jurusan itu? Kan dari sekian banyak jurusan lah yang ada ya. Oke, komunikasi dan penyiaran Islam. Sebetulnya long story, tapi kenapa yang pada akhirnya aku memilih komunikasi dan penyiaran Islam? Aku melihat satu situasi dan kondisi di mana perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi saat ini itu mau tidak mau, siap tidak siap bahwa masing-masing individu yang harus menyesuaikan. Itu adalah hal umum yang memang menjadi satu kondisi. Nah, tapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi itu, aku merasa bahwa perlu adanya nilai-nilai keislaman itu hadir di sana, gitu. Terlebih background latar belakang sekolah saya itu kan Madrasah Aliyah Negeri 1 Garut, kemudian SMP-nya juga MTS. Jadi ada korelasinya lah gitu. Relevan dengan jurusan yang saya ambil di Universitas Islam Bandung atau jurusan komunikasi penyiaran Islam ini. Jadi itu komunikasi dan penyiaran Islam di samping basic dari pribadi saya sendiri adalah berbicara gitu. Nah, di sana nilai-nilai keislaman perlu hadir untuk membersamai karena saya mempercayai satu hal bahwasanya dengan ilmu hidup itu bisa menjadi mudah, tapi dengan agama hidup itu bisa menjadi terarah.
Kira-kira begitu. Menarik. Kalau boleh cerita nih, meskipun Anan masih istilahnya semester 2 ya sekarang ya. Semester 2. Tapi mungkin di sini boleh share juga nih Ananda. Seseru apa belajar komunikasi penyiaran Islam? Mungkin di sini ada teman-teman SMA yang masih kelas 12 ataupun mungkin dari alumnusnya juga nih Man. Yang masih bingung mencari jurusan. Cerita deh, seseru apa? Kalau misalnya di KPI Unisba sendiri gitu, kita itu masuknya di Fakultas Dakwah. Nah, menariknya kalau kita di komunikasi dan penyiaran Islam, kita ada satu hal yang biasanya menjadi kekuatan utama anak-anak KPI itu adalah di broadcastingnya itu sendiri. Kita belajar terkait dengan penyiaran radio, kita belajar terkait dengan podcast yang seperti ini, kita belajar juga gitu. Kita belajar gitu komunikasinya. Nah, terus yang lebih menariknya lagi buat teman-teman yang ya utamanya anak-anak madrasah aliyah juga gitu, alumni MAN 1 Garut, itu akan relevan karena apa yang dipelajarin di sekolah gitu, kita nilai-nilai agamanya juga belajar gitu. Salah satu contoh matkul yang memang kita selalu mengaitkannya dengan dakwah atau dengan Islam, kita belajar komunikasi dakwah. Kita belajar psikologi dakwah. Bagaimana kita caranya menyampaikan pesan kepada orang lain itu dengan mengetahui psikologinya audiens gitu. Kita mempelajari itu semua. Dalam konteks apa? Dalam konteks keislaman gitu. Supaya apa? Karena nilai-nilai keislaman ini perlu tetap dipertahankan, perlu hadir untuk terarah gitu. Ilmu aja tidak cukup gitu. Ilmu ya membuat kita hidup menjadi mudah, itu sepakat gitu. Tapi agama itu harus hadir untuk bisa menjadi terarah. Jadi walaupun masih di semester 2, saya sudah merasakan bagaimana ya nyantai juga sih kalau misalnya kuliah di komunikasi penyiaran Islam itu. Oke, jadi ini teman-teman yang masih bingung ya ambil jurusan, mungkin ini bisa alternatif atau pilihan ya. Iya, betul. Gitu. Jadi nanti mungkin pertanyaan lebih lanjut bisa ke Ananda ya. Via DM nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Awan. Terutama mungkin alumnusnya nih MAN 1 Garut. MAN 1 Garut. Oke. Baik, Nanda, saya ingin lanjut lagi. Kita loncat ke yang sedang dipakai tuh, selempang ya. Duta Genre Jawa Barat 2023. Itu gimana ceritanya tuh Ananda bisa mengikuti, kan dari Garut dulu ya. Saya pingin start dari situ dulu ceritanya. Awal dari Nanda ikutan Duta Genre 2023. Jadi saya itu lulus di bulan Maret 2023. Saya dinyatakan lulus di MAN 1 Garut. Kemudian selama proses penerimaan mahasiswa baru gitu, itu kan cukup panjang tuh dari bulan Maret, April, Mei gitu, hingga Juni, Juli. Itu saya mencoba berbagai macam proses pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di berbagai universitas, di berbagai jurusan, yang pada akhirnya saya masuk di KPI Unisba. Bulan Juli 2023, selama saya menunggu pengumuman-pengumuman itu, saya mencoba untuk menunggu dengan ada aktivitas itu. Karena jujur setelah lulus itu tidak ada aktivitas sama sekali, dan saya bulan Juli 2023 ada pemilihan Duta Genre Kabupaten Garut. Saya mulai di sana, saya mencoba bermulai dari krisis confidence, sebetulnya agak menarik gitu ya. Krisis kepercayaan diri, kenapa? Karena ketika teman-teman saya di bulan Maret, April, Mei itu udah ada yang keterima di perguruan tinggi, saya adalah salah satu orang yang belum keterima gitu. Di mana gitu. Terus sebelum memasuki Duta Genre ini, saya tuh banyak ikut ajang-ajang kompetisi kayak pemilihan ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. Saya 2 tahun berturut-turut ikut. Kemudian ajudan milenial Bupati Garut atau Garut Milenial Internship saya juga ikut. Kemudian sempat juga SWJ Ambassador. Dan keempat-empatnya itu saya nggak lolos sama sekali. Di situ krisis confidence ada mulai muncul gitu. Yang pada akhirnya Duta Genre ini ada rekomendasi dari teman-teman, ayo Ananda ikutan. Nah, selama proses itu yang kayak aku tuh ikut ajang kompetisi yang proses penyeleksiannya itu video profile esai gitu. Seputar itu. Yang pada akhirnya ya udah saya memutuskan untuk ikut Duta Genre, dan di genre ini kan harus ada inovasi program. Nah, inovasi program yang saya bawakan ketika pemilihan di Garut itu namanya berkoar atau berani kolaborasi antar remaja. Gitu. Ketika saya merasa
tidak percaya diri, saya itu diam di rumah. Kenapa? Yang pada akhirnya berkelar gitu, latar belakangnya. Yang pada akhirnya seperti ini. Ketika kita merasa sendirian di rumah, kita seolah-olah merasa yang paling terpuruk gitu. Seolah-olah sendirian yang merasa kacau gitu. Tapi ketika kita keluar, ketika kita ngobrol seperti ini, oh ternyata ada yang lebih susah dari kita. Nah, yang pada akhirnya berkoar itu muncul, berani kolaborasi antar remaja, yang secara filosofis kita sebagai remaja perlu berani menyuarakan ekspresi kita. Gitu. Ya setidaknya itu untuk melegakan situasi mental dari atas ketidakpercayaan diri itu, dengan membawakan inovasi tersebut yang alhamdulillah saya dinobatkan menjadi duta genre terbaik kedua. Duta genre terbaik kedua Kabupaten Garut tahun 2023. Nah, lanjut ke Jabar nih. Lanjut ke Jawa Barat, itu bulan Juli, Agustus, September saya on duty penugasan di Garut, dan bulan Oktober itu saya dihubungi oleh dinas. Dihubungi oleh dinas dengan kata atau kalimat, Ananda selamat ya, Ananda ditugaskan untuk mewakili Garut di tingkat Provinsi Jawa Barat, di mana saya posisi itu adalah sebagai duta genre terbaik kedua. Nah, karena untuk melaju ke tahapan berikutnya itu ada persyaratan usia, ada persyaratan administrasi. Jadi di genre ini kalau misalnya kita untuk menjadi duta, batas maksimal usianya itu adalah 21 tahun. Nah, kebetulan rekan saya yang memang belum berkesempatan untuk bisa mewakili Garut karena alasan usia, yang pada akhirnya di bulan Oktober saya persiapan, kemudian selama 1 bulan itu pure murni pulang pergi Bandung, Garut, kemudian karena rumah saya di Malangbong, jadi selama 1 minggu itu bisa 2-3 kali gitu untuk koordinasi. Dengan jarak yang jauh-jauh. Dengan jarak yang jauh gitu. Itu koordinasi untuk ke Jawa Barat. Cuman yang bisa saya lakukan adalah ya mencoba untuk memaksimalkan dari setiap proses yang ada di depan mata gitu. Tidak banyak yang bisa saya lakukan gitu. Tiba-tiba harus bikin video profile, tiba-tiba harus bikin inovasi baru, tiba-tiba harus bikin esai lagi gitu. Yang pada akhirnya singkat cerita ikut prakarantina, pembekalan yang alhamdulillah dari hasil memaksimalkan dari setiap proses itu bisa menjadi duta genre terbaik putra ke-1 Jawa Barat tahun 2023, dan insya Allah akan mewakili Jawa Barat di tingkat nasional. Ya kira-kira seperti itu. Jadi panjang juga ya? Panjang juga. Dari bulan Juli sampai November ya. Jadi dari beberapa tadi cerita ada beberapa ikut ajang tapi belum dapat, tapi sekali dapat langsung Jawa Barat. Sekali dapat langsung Jawa Barat. Ya, itu makanya dari krisis confidence yang tadi itu, ketidakpercayaan diri. Oke. Kalau ada perbedaan nggak sih, Anan mungkin boleh diceritakan juga, karena sekarang kan genre lagi pembukaan juga ya yang Garut. Mungkin ada perbedaan nggak Anan yang sebelum gabung ke genre dan setelah gabung ke genre? Oke. Perbedaannya cukup banyak dan signifikan juga sebetulnya ketika sebelum saya gabung ke genre. Tentu hal utama yang paling signifikan adalah keterbukaan. Keterbukaan terhadap diri sendiri, keterbukaan terhadap orang tua, dan juga keterbukaan terhadap teman-teman gitu. Karena apa? Karena di genre kita belajar bagaimana mengenal diri sendiri. Ada salah satu modul tentang kita, itu adalah pedoman genre. Nah itu tuh jadi bagaimana seorang remaja bisa mengenal dirinya sendiri gitu, bisa mengetahui potensi dirinya sendiri. Karena kan kalau misalnya sebelum aku masuk ke genre, aku tuh tidak begitu sadar terkait dengan misalnya kesehatan diri sendiri ataupun potensi diri sendiri. Yang penting oke, aku suka ini, jalanin gitu. Tapi kalau misalnya di genre, itu penuh dengan perencanaan. Karena berbicara genre kan generasi berencana. Gitu. Itu dari segi planning pun itu hal yang membedakan aku gitu. Jadi lebih berencana lagi. Lebih berencana lagi gitu. Kalau misalkan ini kan sedang pembukaan nih di Garut ya. Ada pendaftaran baru untuk 2024. Kira-kira ada tips dan trik nggak dari seorang Anan supaya bisa masuk gitu? Harus gimana? Nah, untuk pemilihan duta genre Kabupaten Garut tahun 2024 ini,
akan sedikit lebih kompetitif. Karena apa? Karena yang sebelumnya tahun 2023 kita itu ada 20 orang atau 10 pasang yang akan masuk ke grand final. Tapi untuk saat ini itu cuma 10. Berarti 5 pasang. Okay. Ya, 5 pasang. Nah, tentu yang perlu dipersiapkan itu kita harus lebih mengenal genrenya sendiri. Kita mulai dari sederhana, dari definisi genre itu seperti apa. Oh, itu ada pertanyaan ya nanti ya? Ada pertanyaannya gitu. Genre itu apa gitu. Kalau misalnya kita berbicara genre, kita ada substansinya juga. Pertama dari genrenya itu sendiri deh. Kalau misalnya genre kan ini adalah salah satu program yang dikembangkan oleh BKKBN dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui 5 transisi kehidupan. Jadi sebagai seorang remaja, kita akan menghadapi 5 transisi kehidupan. Yang pertama ada mempraktikkan pola hidup sehat, melanjutkan pendidikan, kemudian ada mencari atau menciptakan pekerjaan, terus membangun kehidupan berkeluarga, dan yang terakhir adalah menjadi anggota masyarakat yang baik. Itu 5 transisi kehidupan yang akan dialami oleh remaja. Tujuannya dari genre ini apa gitu? Bagaimana kita terhindar dari 3 risiko ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Kalau misalnya kita mengenal saham genre yang seperti ini, gitu ya kan? Ini adalah 3 hal yang sebetulnya harus dienolkan atau yang ditiadakan. Yang pertama apa? Pernikahan dini, seks pranikah, dan yang terakhir adalah nafsa. Nah, itu tujuan dari genrenya itu sendiri gitu. Remaja genre itu harus sehat, cerdas, dan ceria. Gitu. Nah, di sana teman-teman yang bagaimana teman-teman nanti untuk bisa mendaftar, teman-teman tuh dituntut untuk bisa selalu sehat, selalu cerdas, dan ceria gitu. Dalam artian remaja genre ini, dia harus memperhatikan dirinya sendiri gitu. Dengan kekayaan intelektualnya seorang remaja, kemudian harus ceria juga. Makanya nggak heran kalau misalnya anak-anak genre, mereka ketika kemarin juga berbicara pengalaman yang kayak ketika di Jabar, capek, kita harus rehearsal, kita harus ada pematerian, tapi kita dituntut untuk selalu senyum, gitu. Karena cheerful-nya di sana, gitu. Jadi beberapa hal yang dipersiapkan, ada 4 substansi genre yang harus teman-teman ketahui, ada bangga kencana, pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Itu harus dicari tahu. Kesehatan reproduksi, itu substansi yang kedua. Yang ketiga ada life skill atau keterampilan hidup, dan yang terakhir ada PKBR atau penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi dari sana dulu, kalau aku dulu mempelajari itunya dulu, dan hal-hal yang lainnya sebetulnya bisa menyesuaikan, bikin video profile. Yang penting substansi genre itu dapat. Teman-teman udah paham substansi genre itu, insya Allah rangkaian semua penyeleksian itu bisa diikuti dengan baik. Kalau menurut Anan kemarin yang waktu baik di Garut ataupun yang di Jawa Barat gitu ya, tes yang paling sulit yang bagian mana tuh? Oke, tes yang paling sulit itu ada FGD. Apa tuh? Forum Group Discussion. Ya, waktu di Jawa Barat. Jabar ini ya? Ya, waktu di Jabar itu ada Forum Group Discussion. Karena apa? Karena di sana ada satu kasus, di mana satu kasusnya itu aku belum terlalu mendalami. Nah, cuman aku bisa survive. Case-nya itu adalah legalitas ganja sebagai obat. Oh iya. Yang dijadikan sebagai obat. Yang aku belum terlalu mendalami akan hal itu, cuman aku mencoba untuk berbicara, berargumentasi berdasarkan data dan opini dari orang lain. Dan yang pada akhirnya aku baru tahu akhir-akhir ini ternyata nilai FGD aku itu paling besar. Di mana proses penyeleksian yang aku anggap paling sulit ternyata itu yang paling besar gitu. Nah, kalau misalnya di Garut sendiri kemarin yang menjadi tantangannya itu adalah proses interview sebetulnya. Wawancara ya? Iya, proses interview. Karena kita ada 5 pewawancara dari berbagai bidang. Ada kita harus presentasi inovasi program, kita ditanya seputar tentang kependudukan juga, gitu. Tentang pemberdayaan perempuan, kemudian studi kasus juga, gitu. Nah itu dalam satu ruangan, ketika selesai ke ruangan berikutnya itu silih bergantian selama 5 kali gitu. Dan itu cukup menguras energi pikiran gitu. Dan itu yang menjadi tantangan terberatnya kemarin nih. Di Garut ya? Yang di Garut. Berarti yang di Garut ini sudah dibuka? Sudah dibuka. Jadi sampai tanggal berapa penutupan? Sampai tanggal 15 April. Oh, jadi nih mungkin nanti teman-teman saya rasa ini jangan dilewatkan ya, kesempatan betul. ini. Teman-teman yang akan menjadi the next gitu. Ya, jadi untuk teman-teman bagi yang masih SMA juga masih bisa ya. Masih bisa. Cuman gitu. Batas maksimalnya usia 21 tahun.
sampai 15 April ya. Iya, sampai 15 April. Jadi Itu masih terakhir ada waktu pendaftaran. nih, sekitar ya 3 mingguan lah, 1 bulan kurang ya. Teman-teman silakan persiapkan, jangan sampai kelewatan, karena tadi juga saya juga lumayan banyak informasi ya, banyak informasi terutama seputar remaja gitu. Apalagi ini istilahnya banyak sekali info-info yang menarik juga ya, membantu untuk merencanakan tadi kehidupan remaja untuk selalu berencana. Oke. Selanjutnya, saya pengen nanya lagi waktu di Jabar nih, kalau boleh ya, karena yang masih terakhir di Jabar nih. Ada tantangan yang terberat nggak? Selain tadi kan misalkan ada hal yang paling sulit, tapi ada tantangan nggak selama, berapa hari kemarin? Kemarin itu kalau untuk prakarantinanya kita selama 3 hari, 27 sampai 29. 3 hari ya? Iya. Itu berarti diikuti berapa remaja? Itu diikuti 27 kabupaten kota se-Jawa Barat. Berarti ada 54. Ada 54 orang ya. Iya, 27 pasang. Oke. Gitu. Mungkin bisa dielaborasi lagi nggak yang tadi program FGA? Apa? FGD. FGD, ya. Yang FGD tadi. Bisa dielaborasi lagi nggak? Misalkan itu tantangannya seperti apa? Kemudian program-program yang lainnya gimana dan seterusnya. Program-program genrenya itu sendiri apa? Yang FGD-nya. Yang FGD-nya. Oke. Jadi di FGD itu kita dikasih waktu selama kurang lebih kemarin tuh 30 menit. Oh. Ya. Jadi itu sistemnya per orang atau per kelompok? Sistemnya itu kita dibagi kelompok. Oh, kelompok. Sistemnya dibagi kelompok, di mana tantangan dari FGD ini kita tidak boleh mendominasi. Oh. Kemudian kita tidak boleh diam aja gitu. Kita tidak berargumen misalnya. Itu tidak akan menjadi penilaian gitu. Tapi kita juga tidak boleh untuk mendominasi gitu. Terlalu berargumentasi sehingga tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berargumentasi. Jadi, kelompoknya berapa orang? Satu kelompoknya itu kemarin ada sekitar 10 sampai 11 orangan kalau tidak salah. Berarti ada 5 atau 6 kelompok berarti ya? Iya, ya? Betul. Ada 5 sampai 6 kelompok. Nah, itu di sana masing-masing kelompok itu berbeda kasusnya. Oke. Berbeda kasusnya. Kebagian yang masalah legalitas ganja. Masalah legalitas ganja gitu. Pada saat itu aku belum udah tahu, cuman tidak begitu terlalu mendalami akan hal itu. Yang pada akhirnya aku mencoba untuk berdialektika dengan teman-teman yang teman-teman udah lebih tahu terkait dengan legalitas ganja ini. Nah, di sana aku mendapatkan kesempatan untuk memberikan 2 kali argumentasi. Dan di mana argumentasi yang aku bawakan itu lebih kepada solusi dan mencoba untuk mengkerucutkan permasalahan. Yang pada intinya dari studi kasus tersebut, kita sebagai duta genre harus seperti apa dalam bersikap. Nah, seperti itu. Dan kemarin yang pada intinya singkatnya yang kenapa menjadi poin plus gitu di FGD ini, bahwasannya untuk legalitas ganja itu dijadikan sebagai obat itu adalah ranah kesehatan. Betul. Contoh halnya misal ada program ini genting di genre itu, implementasi nyata genre cegah stunting. Nah, untuk menentukan seseorang itu dikatakan stunting atau tidak, itu bukan ranahnya kita, tapi ranahnya bidang kesehatan. Kolaborasi berarti ya? Iya, ranahnya bidang kesehatan. Tugas kita sebagai duta genre adalah sebagai pelaksana program. Bagaimana kita mengadvokasi teman-teman untuk mencegah stunting, gitu loh. Dari mulai bagaimana makanan yang dikonsumsi sehari-hari, ya gitu. Makanya kenapa PKBR, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Karena kan sebagai remaja sekarang 5-10 tahun ke depan kita akan berkehidupan berkeluarga. Dan itu harus dipersiapkannya dari sekarang. Dari segi apa yang harus kita konsumsi gitu. Karena akan sangat berpengaruh baik itu dari segi laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kalau misalnya kembali lagi ke FGD, sama gitu. Untuk menentukan legalitas ganja itu adalah ranahnya kesehatan. Tapi kita sebagai duta genre tetap mengadvokasi bahwa nafza itu tidak boleh. Betul. Gitu. Sebagai duta genre itu karena jangan sampai salah persepsi nantinya. Gitu. Salah persepsi bahwasannya, oh ternyata kan ini ganja bagus gitu loh. Bagus. Toh buktinya ada, datanya dijadikan sebagai obat. Nah kan dengan remaja yang kekayaan intelektualnya cukup luas, itu kan bisa disalahgunakan gitu. Yang pada akhirnya, nah itu peran kita di sana sebagai duta genre. Nafsa tetap tidak boleh. Gitu. Ganja itu tetap tidak boleh. Adapun itu bisa dijadikan sebagai obat, itu berbicara terkait dengan urgensi. Nah kurang lebih saya menyampaikan hal seperti itu dan ternyata ya kalau waktu pas kompetisi aku nggak tahu kalau itu tuh jawaban yang benar atau enggak gitu.
Dan jawabannya berbobot atau tidak, tapi setelah kompetisi aku tahu ternyata nilai aku besar gitu di FGD. Kayak gitu. Kalau dari program selanjutnya nih, sekarang kan Nanda tadi sampaikan sedang mempersiapkan untuk nanti ke nasional ya. Kira-kira sedang dipersiapkannya apa aja? Oke. Jadi untuk ke nasional di Bali nanti berarti kan ada sekitar 34 provinsi ya. Kalau untuk sekarang udah 38, cuman yang akan maju nanti sekitar 34 dan bakalan banyak sekali program inovasi yang tentunya dibawakan oleh para duta genre dari provinsinya masing-masing. Yang mana mungkin di sini juga nggak bisa dibocorkan ya, tapi mungkin ini persiapan anak aja ya. Persiapan aku, jadi secara filosofis inovasi program aku itu yang mau dibawa ke nasional sebenarnya nggak apa-apa untuk disebarluaskan karena ini sebagai salah satu platform juga untuk sosialisasi. Gitu. Ada yang namanya cangkir genre. Cangkir genre ini adalah cerita asik dengan diskusi remaja selaku generasi berencana. Gitu. Dimana dalam inovasi program ini aku mengangkat dua substansi. Yang pertama adalah life skill, yang kedua adalah PKBR. Itu tetap substansi genre harus tetap masuk di inovasi program. Ya. Pesannya itu harus masuk. Nah, bentuk dari cangkir genre ini apa? Bahwasannya kita ada ngageber ngopi ala generasi berencana. Nah, di sana secara filosofis memang aku mencoba untuk mensosialisasikan, menyebarkan vitamin genre gitu lah istilahnya. Menyebarkan vitamin genre itu dimulai dari apa yang remaja suka. Karena terkadang kalau misalnya aku secara filosofis, program inovasi itu, dan sekarang masih dalam tahap pengembangan, secara filosofisnya bahwasanya aku sering tuh nongkrong di kampus, kemudian ya di tempat-tempat umum yang lainnya sama teman-teman. Terkadang dalam suatu pembahasan, itu ada yang namanya pembahasan ya abstrak kemana-mana gitu ya kalau misalnya anak-anak cowok mah. Nah tapi terkadang aku selalu masuk ke dalam materi genrenya itu sendiri. Katakanlah misalnya ambil contoh dalam satu percakapan itu membahas tentang rokok. Gitu. Nah aku di sana masuk sebagai duta genre gitu. Bahwasannya tidak melarang apa yang menjadi hak teman-teman semuanya untuk merokok. Tapi di sini aku mencoba untuk masuk bahwasannya 5-10 tahun ke depan teman-teman akan berkeluarga. Teman-teman akan mempunyai keturunan. Atau ketika teman-teman istri, teman-teman pasangan kalian itu sedang mengandung, seaktif apapun teman-teman merokok, itu ketika pasangan kalian sedang mengandung itu dipaksa untuk berhenti. At least setidaknya tidak merokok di dalam rumah. Betul. Nah, itu masuknya ke dalam PKBR. Gitu lah. Bagaimana kan kita berbicara 8 fungsi keluarga, kita berbicara 10 kesiapan menikah. Nah, sesederhana itu, aku tidak judgement bahwa rokok itu tidak boleh. Tapi teman-teman, logikanya kayak gitu. Teman-teman silakan seaktif apapun rokok, tapi ketika di rumah, misalnya ketika kalian punya pasangan, atau ketika ibu kalian saja mengandung, misalnya, kan udah banyak remaja-remaja yang sama orang tuanya diperbolehkan untuk merokok. Cuman kalau misalnya ibunya lagi mengandung kan dipaksa untuk berhenti gitu. Karena itu akan berimbas tidak baik ke dalam kandungannya gitu. Nah secara filosofis memang inovasi programnya masuk seperti itu. Dan sekarang masih dalam tahap pengembangan. Oke, jadi ya doakan semua ya dari teman-teman yang mudah-mudahan perwakilan dari Jawa Barat diberikan yang terbaik ya buat Nanda. Sama temennya siapa satu lagi? Naswa ada dari kota Cimahi. Oke, jadi Naswa juga sama Ananda mudah-mudahan diberikan yang terbaik nanti ya. Amin. Ada harapan nggak dari seorang Nanda baik untuk genre Garut, mungkin ya yang sekarang lagi ada pembukaan atau mungkin untuk genre Jawa Barat? Oke. Nah untuk harapan di genrenya sendiri, kalau misalnya aku ingin menjadikan genre ini ya baik di Garut ataupun di Jawa Barat sendiri, ini bisa menjadi wadah buat aku sendiri dan juga teman-teman semuanya untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Gitu. Bagaimana? Karena apa? Karena genre ini salah satu program yang memang cakupannya sangat banyak, sangat luas. Kemudian kita juga jelas gitu. Karena apa? Jelasnya apa? Karena kita berada di bawah naungan dinas. Ya. Di bawah naungan dinas. Jadi kegiatan-kegiatan kita terstruktur, kita teratur gitu. Kemudian sasaran programnya juga jelas gitu. Sasaran program dari genre itu adalah remaja rentang usia 10-24 tahun tapi belum menikah. Gitu. Nah, aku harapannya bahwasannya ya genre ini akan menjadi salah satu rumah ataupun tempat yang bisa kita
bertumbuh dan berkembang gitu untuk diri, dan juga bisa sebagai penunjang untuk aktivitas aku ke depannya sih sebetulnya. Karena peluang ketika aku masuk di genre, peluang-peluang ketika aku di kampus, walaupun misalnya masih semester 1, semester 2, aku udah dipercaya untuk menjadi moderator, dipercaya untuk menjadi MC gitu, dipercaya untuk ngisi materi. Nah, peluang-peluang seperti itu gitu. Dan di genre itu bisa. Seperti itu. Ada pesan nggak bagi teman-teman yang masih ragu untuk ikutan Duta Genre 2024 mungkin dari Anda? Coba. Oke. Kalau misalnya pesan buat teman-teman semuanya, bahwasannya kita ini masih remaja. Masa muda itu adalah masa mencetak prestasi. Ya. Masa muda adalah masa mencetak prestasi, dan masa tua itu adalah masa menikmati dari hasil apa yang kita lakukan di masa muda. Gitu. Jadi silakan aja teman-teman explore. Ketika tadi misalnya di awal aku sempat ikutan program Jabar Future Leaders, Garut Millennial Internship gitu, dengan kuantitas 4 kali gagal gitu, tapi walaupun masih ada krisis confidence-nya gitu, cuman jadikan itu menjadi sebuah kekuatan utama yang pada akhirnya genre ternyata menjadi tempat aku gitu. Jadi silakan aja explore teman-teman, sesuai dengan tidak mengharuskan genre aja gitu. Cuman karena kita di sini berbicara genre, jadi teman-teman, genre ini sebagai peluang yang sekarang ada di depan mata gitu. Betul. Tadi coba maksimalkan peluang yang ada di depan mata, maksimalkan dari setiap proses yang dijalani gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan peluang, silakan aja dicoba, dan nanti pun dari setiap individu itu punya tempatnya masing-masing gitu. Oke, jadi jangan ragu lagi ya. Coba aja dulu kan ya. Betul. Kita belum tahu hasilnya gimana nanti gitu. Betul. Oke. Baik Nanda, saya ingin beralih nih ke masalah pendidikan nih. Karena pendidikan kan salah satu hal yang perlu kita rencanakan juga ya. Saya ingin mendengar pendapat Ananda dari pendidikan di Indonesia secara umum gimana? Iya, pendidikan ini kan tadi merupakan salah satu dari bagian 5 transisi kehidupan. Gitu ya. Setelah kita mempraktikkan pola hidup sehat, transisi kehidupan yang kedua adalah melanjutkan pendidikan. Gitu. Nah, kalau misalnya dari segi saya sendiri, sebagai orang yang waktu itu proses pendidikannya memang kita itu kan pendidikan berkaitan dengan birokrasi pemerintahan gitu. Kita ada Kemendikbudristek gitu. Kita berbicara kurikulum dan yang lain sebagainya. Pendidikan di Indonesia, kalau misalnya aku rasa, sebetulnya untuk sekarang ada istilah Merdeka Belajar. Itu baik dan sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa maupun mahasiswa gitu, oleh teman-teman di Indonesia ini. Nah, cuman yang perlu di konsistensinya adalah pendidikan ini biasanya kalau ganti kabinet itu biasanya berubah gitu, kurikulum berubah-ubah. Nah, itu sebetulnya yang menurut aku terkadang masih menjadi kendala, karena kita harus ada penyesuaian. Aku dulu ketika mau masuk ke universitas itu mekanisme pendaftarannya beda-beda gitu. Ya, mekanisme pendaftarannya ada yang dihilangkan, ada yang ditambahkan. Untuk saat ini aja kan berubah gitu. Nah, jadi itu rules ya, lebih ke rules-nya mungkin dipertegas kembali, dan pendidikannya sebetulnya secara filosofis tadi udah bagus gitu. Udah bisa menyesuaikan dengan apa yang siswa atau mahasiswa butuhkan, tinggal konsistensinya itu sendiri sebetulnya. Oke, jadi ya mudah-mudahan lah kita juga sama, saya juga sama berharap, karena saya kan background-nya pendidikan guru ya, jadi sering ngobrol dengan beberapa guru, sama yang Anda sampaikan tadi, masalah beda kabinet atau beda pemerintahan ganti lagi kurikulum, itu kan harus start lagi dari awal. Betul. Ya mudah-mudahan lah ya, sekarang mungkin tidak ada perubahan lagi, karena kan kita sudah pemilu juga nih. Betul. Mudah-mudahan tidak ada perubahan yang signifikan. Tidak ada perubahan sehingga mungkin Merdeka Belajar bisa lanjut. Tinggal memperbaiki hal-hal yang kurangnya ya. Iya. Bagus, program-programnya banyak kan. Kalau misalnya mahasiswa ada ISMA, MBKM, program magang, itu bagus gitu. Dan saya kan sekarang semester 2, dan itu program-program itu di semester 3, 4 ke atas kan. Ada dan ya. Sekarang yang menjadi kekhawatiran, pertanyaannya, apakah kebagian apakah bisa berkesempatan nggak ketika udah mempersiapkan dari sekarang gitu loh, buat ikut ISMA misalnya gitu, studi program pertukaran mahasiswa gitu kan.
itu kan mahal ya. Ya. Mahal dalam artian kesempatannya. Betul, gitu. betul. Dan sekarang menjadi kekhawatiran apakah akan berlanjut atau tidak gitu. Juga kadang suka iri dengan program yang sekarang. Coba kalau dulu ada kayak gini kan. Betul. Saya tidak stuck di satu universitas di jurusan yang sama gitu. Itu bisa kolaborasi ke perusahaan. Itu kan lebih luas lagi wawasan. Oke, menarik. Baik, Rofi ataupun Ananda, saya ingin nanya lagi masih masalah pendidikan, tapi terkait literasi nih. Ya, sedikit mungkin. Ananda melihat literasi kira-kira di Indonesia ataupun dari Garut sendiri gitu ya. Anda kan istilahnya sudah melakukan beberapa kegiatan program genre nih ya. Baik itu udah ke sekolah, ke kampus, dan seterusnya. Kira-kira ada yang perlu ada perubahan nggak? Ataupun misalkan gimana nih Nanda melihatnya? Oke, berbicara tentang literasi ini sendiri, sebetulnya saya pernah diskusi juga dengan salah satu dosen di kampus gitu. Bahwasannya minat literasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Garut itu minatnya tuh tinggi sebetulnya. Minatnya ya? Minatnya tuh tinggi. Tapi yang menjadi rendah itu adalah daya literasinya itu sendiri. Daya bacanya yang rendah gitu. Kenapa kalau di beberapa kasus kita terkadang ketika sedang memilih buku kita tertarik dengan covernya aja gitu. Padahal itu minat literasinya kan tinggi gitu. Wah, bukunya bagus misalnya apa sebuah seni untuk bersikap bodo amat gitu. Wah, itu kan keren gitu. Minat literasinya banyak, ada kecenderungan untuk ingin membaca. Tapi pada faktanya daya literasi, daya bacanya itu sendiri yang rendah. Kita 1 halaman 2 halaman itu yang terasa lama gitu, terasa ngantuk gitu ya. Karena itu sebetulnya aku melihat literasi, dan jujur ketika berbicara itu minat literasi, kadang ya banyak gitu bacaan-bacaan yang flyer-flyer di jalan segala macam, itu minatnya tinggi sebetulnya itu, cuman daya bacanya aja gitu aku melihatnya yang rendah. Seperti itu sih. Jadi kira-kira apa nih yang harus kita persiapkan bareng-bareng? Karena kan ini harus menjadi gerakan bersama ya. Iya. Oke. Kira-kira menurut Nanda apa nih yang harus kita persiapkan? Oke, yang perlu untuk dipersiapkan dari berbicara literasi gitu. Literasi ini sebetulnya bisa menjadi salah satu modal sebagai penunjang aktivitas kita ke depan. Tentu dengan adanya literasi, kita bisa memperluas wawasan. Kita bisa lebih mengembangkan apa yang kita tahu. Jadi kita mendapatkan satu informasi, kita perlu untuk mengolah. Gitu. Nah, karena di zaman sekarang itu yang kayak siapa yang paling benar adalah dia yang bisa mengendalikan opini publik, katakanlah seperti itu misalnya ya. Nah, informasi, karena literasi tidak hanya berbicara membaca aja gitu, bahwasanya literasi digital juga perlu untuk dipahami apa yang kita informasi, karena berbicara digital juga kita ada perspektif, ada persepsi gitu. Kalau perspektif aku melihatnya itu sebagai sebuah sudut pandang, sebagai kacamata gitu, bagaimana kita melihat sesuatu. Tapi persepsi itu kita mengedepankan pola pikir, ya kan? Pola pikir apa yang kita tangkap. Nah itu di sana pengelolaan pemikiran, pengelolaan manajemen aktivitas kita ke depan dengan literasi. Sebetulnya itu adalah hal yang perlu dipersiapkan gitu. Jadi literasi sangat penting lah gitu untuk kita lebih digiatkan lagi gerakan literasinya. Oke. Tadi ada yang menarik nih dari Nanda, menyinggung masalah literasi digital. Itu kan sangkut pautnya mungkin di generasi sekarang di sosial media ya. Oke. Ananda ada, ini kan cangkupannya remaja ya, generasi berencana untuk remaja. Sedangkan saat ini tuh sosial media gitu ya, yang saya tangkap, ini opini saya ya. Kita sebenarnya udah tahap mengkhawatirkan. Oke. Dalam artian mengkhawatirkan di sini mungkin dari sifat adiksinya, kecanduannya. Yang kedua adalah konten dari sosial media kita. Gitu ya. Ada pandangan nggak Nanda? Gimana menurut Nanda? Yang istilahnya ya ini kan generasi Nanda ya. Iya, generasi saya atau generasi Z gitu ya. Karena kalau berbicara generasi Z itu dikenal dengan digital native. Iya. Digital native, bagaimana kita hidup itu beriringan. Dari lahir udah ada itu gitu. Lahir udah ada itu. Beriringan gitu. Nah, sebetulnya ada 3 hal utama yang menjadi patokan kalau misalnya aku tuh mengedukasi teman-teman gitu, atau memberikan sebuah advokasi, mensosialisasikan tentang genre kepada remaja-remaja. Yang pertama itu ada edukasi, ya.
Edukasi tentu sebagai duta genre itu tidak asing lagi untuk mengedukasi, untuk menyebarluaskan informasi seputar genre. Nah, ada hal yang kedua, itu adalah digitalisasi. Yaitu digitalisasi itu sendiri. Karena apa? Karena ya mau tidak mau kita hidup di zaman serba cepat dan serba mudah. Itu adalah media yang perlu untuk dimanfaatkan gitu. Kalau misalnya media digital ini bisa menyebarluaskan hal-hal yang negatif, berarti bisa juga menyebarluaskan hal-hal yang positif. Nah, itu kan harus seimbang, harus yang kita lakukan di mana? Tinggal kita memilih, ya tentu kita harus memilih di yang positif gitu. Karena tidak sedikit gitu oknum-oknum yang menyebarluaskan konten-konten negatif di media sosial itu sendiri. Itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita lawan gitu loh. Dan yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, tidak bisa kita untuk membangun sebuah inovasi itu secara individu. Itu perlu adanya kolaborasi, baik itu antar individu maupun antar kelompok untuk memaksimalkan dua hal tadi, untuk memaksimalkan proses edukasi, untuk memaksimalkan proses digitalisasi. Itu saya kira itu. Oke, ya menarik ya. Jadi saya sering juga ngobrol dengan teman-teman gitu ya. Kan gini, Nda. Banyak sekali teman-teman yang mengkosongkan postingannya di sosial media, betul nggak? Betul. Ya, banyak ya. banyak. Padahal saya sering bilang, padahal itu bisa dijadikan sebuah momen ataupun untuk istilahnya menyebarkan hal-hal positif. Tapi kalau kontennya nol, ya bagaimana gitu? Iya, betul. Nah, sebetulnya itu kembali terhadap kesadaran masing-masing individu yang bahwasannya ya tadi, ini digitalisasi itu adalah peluang. Digital ataupun teknologi beberapa bulan atau beberapa tahun ke depan itu akan semakin berkembang. Kalau misalnya kita tidak memanfaatkan itu, kita yang akan ketinggalan gitu. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh digitalisasi tersebut gitu. Nah, buat teman-teman yang sebetulnya ya kalaupun ada posting, ya itu posting seputar pribadinya sendiri gitu. Setidaknya seperti ini deh, hal sederhana yang bisa dilakukan. Di Instagram, di TikTok, ataupun di media sosial yang lainnya, itu ada konten-konten positif gitu. Ada orang-orang misalnya sesederhana berita detik.com misalnya, atau hal-hal yang lainnya. Nah itu, kalaupun misalnya kita bukan sebagai orang yang bikin kontennya, setidaknya kita yang nge-repost gitu. Setidaknya kita yang nge-repost gitu. Itu tuh hal sederhana yang sebetulnya, menurut kita ini informasi baik gitu. Sederhana misalnya, sekarang di bulan Ramadan hanya sekedar merepost ucapan selamat berbuka puasa atau selamat menunaikan ibadah puasa. Walaupun kalian bukan sebagai orang utamanya gitu ya, kalian repost postingan orang lain gitu. Bahkan informasi yang positif pun ya kayak beasiswa itu kan sangat ngebantu ya, betul. Minimal lingkungan kita, adik-adik kita, saudara gitu. Itu sederhana gitu, simple but signifikan. Betul ya. Jadi saya juga istilahnya berpesan kepada teman-teman yang istilahnya masih kurang pede untuk ngeposting gitu. Kan banyak ya, dilihatnya dari itu aja, postingannya nol. Padahal ya tadi betul yang Anda sampaikan, bahwa dengan nge-repost pun itu bisa memberikan manfaat ya. Iya. Ya minimal ke teman-teman terdekat gitu. Teman-teman terdekat gitu, mau di WhatsApp juga it's okay gitu, gak apa-apa. Itu menjadi hal sederhana yang bisa dilakukan. Baik Nanda, menarik sekali ya. Baik, selanjutnya Nanda, ini ada lagi mengenai Indonesia Emas nih. Ya, mungkin di generasi remaja sering digaungkan nih. Iya. Ya, 2045. Seoptimis apa Nanda melihat Indonesia di tahun 2045? Oke. Indonesia Emas 2045 berarti 100 tahun ya. 100 tahun Indonesia merdeka. Tentu kalau misalnya aku pribadi, aku adalah orang yang akan menjadi salah satu kontributor untuk pembangunan sebuah bangsa. Nah ini di sini tentunya kalau misalnya aku sendiri, aku mempunyai mimpi sebetulnya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Amin. Aku mempunyai tekad juga bahwasanya bangsa ini akan terus menjadi bangsa yang maju dan juga unggul. Dan aku ingin menjadi bukti nyata dari keyakinan bahwa remaja itu mampu menjadi agen perubahan yang sesungguhnya. Karena dari perubahan itu ya kita harus memaknai hakikat dari perubahan ini apa. Yaitu untuk Indonesia Emas 2045. Lagi-lagi berbicara peluang, opportunity gitu. Ini adalah hal yang harus kita ambil. Bagaimana
kita berbicara MYP atau Meaningful Youth Participation, keterlibatan anak muda, baik dari segi pengambilan keputusan, kebijakan gitu. Anak muda harus dilibatkan, dan terkadang kalau misalnya kita berbicara keterlibatan antara remaja dengan orang dewasa, itu sering kali terjadi ketidaksepahaman gitu. Nah, kita sebagai remaja jangan nunggu untuk diajak sebetulnya. Hal yang saya lakukan sekarang adalah bagaimana berkomunikasi kalau misalnya di genre misalnya. Karena genre ini di bawah naungan dinas gitu. Kita harus ada birokrasi yang kita ikutin gitu. Dari setiap kegiatan dan yang sebagainya. Bottom up gitu. Dari kitanya dulu, dari remaja dulu, bahwa kita mengedepankan MYP itunya sendiri gitu. Bagaimana keterlibatan anak muda ini sangat penting. Karena apa ya? Perlu untuk regenerasi gitu. Orang-orang dewasa itu nanti akan digantikan oleh kita. Nah, itu juga yang memang perlunya ada pemahaman dari didikan orang-orang dewasa terhadap remaja untuk bisa memberikan kesempatan. Gitu. Jadi hal yang memang aku lakukan sekarang itu adalah bagian dari optimisme untuk bisa ikut terlibat, ikut berkontribusi secara nyata untuk bagaimana nanti menuju Indonesia Emas 2045. Oke, amin. Kira-kira begitu. Amin. Ada harapan besar nggak dari ataupun apa nih nextnya dari seorang Ananda ke depannya? Oke, kalau misalnya harapan besar untuk ke depannya, kalau aku lebih kepada step by step sih sebetulnya. Sekarang mencoba untuk melihat besok ada kegiatan apa gitu, bulan depan ada kegiatan apa gitu. Harapannya tentu yang terdekat adalah dari aku sendiri, itu aku mencoba untuk menyelesaikan apa yang aku mulai, gitu. Aku punya tanggung jawab sebagai anak dari orang tua. Kemudian ada tanggung jawab juga sebagai individu. Di mana tanggung jawab sebagai seorang anak dari orang tua, ya aku harus menyelesaikan kuliah ini dengan tepat waktu tentunya. Dan aku juga punya harapan untuk bisa lanjut S2 atau bahkan S3 juga. Amin. Itu tanggung jawab aku sebagai anak dari orang tua yang telah membesarkan. Nah, kemudian tanggung jawab sebagai individunya ya tentu kuliah itu menjadi salah satunya, tapi aktivitas individu yang aku jalani sekarang yaitu di genre. Aku mau tidak mau harus bisa menjadikan genre ini tadi sebagai tempat untuk bertumbuh dan terus berkembang, dan tentunya yang terdekatnya tadi bahwasannya bisa memaksimalkan untuk Jabar Kahiji gitu istilahnya di nasional. Kira-kira begitu. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir dari kami, Primary English, mengenai seputar kebahasa Inggrisan kalau boleh ya. Seberapa penting bahasa Inggris menurut Ananda? Bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ini tentu menjadi salah satu yang perlu dipahami gitu. Aku menyadari bahwasanya bahasa Inggris ini adalah salah satu hal yang terpenting. Karena apa? Ini menjadi istilahnya basic pengetahuan atau basic knowledge itu sendiri. Karena apa? Karena dari bahasa Inggris kita bisa mampu membuka peluang, bisa mampu membuka pintu-pintu yang secara terbuka gitu. Ya, karena sesederhana tergantung juga kalau kita menggunakan bahasa Inggris ini untuk apa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan bahasa Inggris ini sebagai platform untuk bisa beasiswa misalnya, itu sangat menunjang sekali bahasa Inggris. Ataupun hanya misalnya sekedar untuk bisa berkomunikasi dengan orang asing, itu sangat menunjang juga gitu. Karena dari bahasa Inggris ini menjadi bahasa internasional yang harus sudah menjadi salah satu life skill yang kita punya sebagai individu gitu. Ya, it's really important untuk mempelajari bahasa Inggris ini sendiri. Mungkin buat teman-teman juga kalau misalnya berbicara bahasa Inggris gitu. If you want to fluent in English, you need to speak itu hanya gini. If we talk about English, jujurly I'm not really well to speak, but in this video I want to sharing to my audience. You must have to be confident if you want
you need to speak if you want to fluent in English. Gitu. Ya, you don't need to be amazing to start, but you need to start to be amazing. Gitu. Yep. Teman-teman, kalau misalnya melihat barusan dari bagaimana caranya aku untuk berbicara bahasa Inggris, itu tidak sebagus itu. Tapi bagaimana kepercayaan diri itu muncul terlebih dahulu gitu. Yeah. Kenapa kepercayaan diri itu aku tekankan di sini? Karena tadi aku sebagai Duta Genre Jawa Barat itu mulai dari krisis confidence. Tapi nggak apa-apa gitu. Untuk kita bertumbuh, untuk kita berkembang itu tidak bisa secara langsung. Makanya teman-teman, bahasa Inggris ini menjadi salah satu hal yang memang bisa menjadi penunjang untuk kita lagi-lagi untuk aktivitas. Oke. Ini terakhir nih. Mungkin ada pesan ataupun sekaligus closing statement dari Ananda buat teman-teman yang sedang menyaksikan. Oke, buat teman-teman semuanya yang menyaksikan podcast kali ini, pesannya adalah bahwa teman-teman ini semuanya terkhusus remaja di Jawa Barat dan juga Kabupaten Garut. Tadi teman-teman jangan pernah untuk berhenti bisa mengenal diri. Gitu. Mengenal diri itu adalah salah satu hal yang terpenting. Kita mempelajari konsep diri, self-image gitu. Bagaimana kita ingin menggambarkan diri kita sendiri. Kemudian ideal self juga, kita ingin menjadikan diri kita ini seperti apa gitu. Masa remaja itu kita yang menentukan mau dibawa kemana. Kita yang menentukan, jadi silahkan manfaatkan apa yang menjadi minat dan bakat teman-teman semuanya. Kalian juga harus punya sosok inspirator. Sosok inspiratornya siapa itu penting menurut aku, dan jangan pernah berhenti untuk bertumbuh dan berkembang. Yang penting, aku baca salah satu buku, bertumbuhlah setiap hari walaupun hanya 1%. Itu dari James Clear gitu. Itu Atomic Habits. Ya, itu sederhana teman-teman. Lakukan sesederhana mungkin yang bisa teman-teman lakukan. Ya, karena kan hal-hal yang besar itu tidak selalu datang dari hal yang besar juga. Tapi aku mempercayai bahwasannya itu hal-hal kecil yang akan bisa memberikan pengaruh besar untuk kita. Jadi lakukan aja sesederhana yang teman-teman bisa, tentu dari segi hal yang positif. Oke. Terima kasih banyak ya, Nanda ya, untuk hari ini. Terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin. Sekarang kuliahnya juga lancar. Amin. Kemudian tadi kita ngobrol di belakang mengenai beasiswa ya. Iya, betul. Kesempatan beasiswa yang tadi saya sampaikan itu kejar semua ya. Iya. Kemudian Jabar Kahiji tadi ya. Kita doakan semua nanti di bulan apa? September ya. Insya Allah. Kita doakan semua semoga menjadi Jabar Kahiji. Amin. Ya. Amin. Sukses terus ya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik teman-teman lah, itulah Ananda Hirofani Ahmad, Duta Genre 1 Jawa Barat. Terima kasih.